kasih kembali bertemu dengan saya di pembelajaran kita hari ini, pembelajaran matematika wajib. Kita melanjutkan materi kita yang minggu lalu. Ya, minggu lalu sudah kita selesaikan. Kita lanjut di pertemuan ini mengenai jarak titik ke bidang. Apa kabar semuanya hari ini? Harap semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa. Baiklah, mari kita berdoa untuk kepercayaan kita masing-masing berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Oke, sebelumnya saya absen dulu. Ketua kelas, bagaimana kehadiran kelas kita hari ini, ada yang tidak hadir atau hadir semua? Untuk pertemuan hari ini Pak, ada 4 orang yang tidak hadir. 3 dikarenakan sakit, yaitu Andika Sukawungkar, Daniel Tawarat, sama Lucinta Karolin. Sedangkan 1 orang lagi tanpa keterangan. Oke, sebelum kita mulai saya ajarkan dulu buat kesepakatan. Ya, kita buat kesepakatan kelas dulu biar nanti semua dalam keadaan kondusif selama diskusi. Yang pertama, saya mau selama ada diskusi, saya mau semuanya ya tidak menggunakan HP untuk membuka hal yang lain-lain di luar dari kesepakatan kita. Bisa membuka HP untuk berselancar di internet untuk mencari sumber belajar tentang jarak titik ke bidang. Tidak diperbolehkan menggunakan handphone untuk membuka media sosial, misalnya Facebook, Instagram, Twitter, atau yang lain-lain. Sebelum mulai kita bernyanyi dulu, ya, untuk menambah semangat, ya. Semangat ya. Saya tanya, sudah ditontonkah video yang saya kirim tadi malam? Sudah. Saya harap sudah ada sumber-sumbernya. Kalau sudah menonton, memudahkan kita untuk mengerjakan pekerjaan diskusi kita hari ini. Oke, saya mau sampaikan apa yang mau kita bahas hari ini. Contoh bentuk-bentuk bangun ruang yang kita bahas dalam diskusi kita nanti. Pertama bentuknya seperti ini. Tahu ini gambar apa? Gambar sebuah gedung. Ini gedung. Ya, ini gambar apa? Gambar scaffolding. Ini steger scaffolding. Kalau bahasa tukangnya namanya ini tangga perancang untuk membantu tukang untuk melakukan menjangkau tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau. Kita harus kuasai apa biar nanti bisa gampang ya mengerjakan atau menyelesaikan permasalahan tentang jarak titik ke bidang. Yang pertama gunakan apa? Teorema Pitagora. Apa kemarin? Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lain. Oke, itu harus tetap diingat. Yang kedua mengenai dua segi bidang. Apa harus jarak titik ke garis? Di pertemuan sebelumnya, ada yang masih ingat itu apa jarak titik ke garis kemarin? Ya, siapa kira-kira? Apa itu? Jarak titik ke garis adalah jarak terpendek yang menghubungkan suatu titik ke garis. Oke, garis tinggi. Sudah pernah belajar garis tinggi di SMP ya? Kira-kira ada yang masih ingat apa itu definisi garis tinggi? Coba. Garis tinggi adalah suatu garis yang ditarik dari titik yang ada di depannya yang dimana garis itu harus membentuk tegak lurus atau 90 derajat. Oke, itu menurut si Teresia. Oke, kita sempurnakan garis tinggi. Ini dia. Garis tinggi adalah garis lurus yang menghubungkan suatu titik ke sisi yang ada di hadapannya. Tapi garis itu harus tegak lurus. Sekarang, Pak, saya ajak Anda nonton video dulu. Oke, ya, kita tonton bersama-sama. Lihat apa kira-kira manfaat Yokohama Landmark Tower. Yokohama Landmark Tower ini terdiri dari 70 lantai dengan ketinggian lebih dari 290 meter. Gedung tertinggi kedua di Jepang ini dilengkapi dengan lift yang memiliki kecepatan 45 km per jam. Ini ya, saya lihat nggak cara kerja lift itu bagaimana itu? Mengantarkan orang ya dari bawah sampai ke atas. Itu bisa digunakan konsep jarak titik ke bidang. Oke, nanti kita gunakan. Nanti kita praktikkan di LKPD nanti. Setelah mempelajari konsep jarak titik ke bidang, peserta didik yaitu siapa? Kalian ya. Kalian semua dapat mengimajinasikan ya, jarak titik ke bidang dalam ruang ada bangun, bentuk, kubus dan tujuan pembelajaran kedua
Setelah mempelajari konsep jarak titik ke bidang, kalian peserta didik kami diharapkan dapat menerapkan konsep jarak titik ke bidang untuk memecahkan masalah kontekstual. Bagaimana untuk pelajaran kita hari ini? Masih sama seperti yang sebelumnya. Langkah pertama, oke, nanti saya orientasi masalah. Saya berikan masalahnya kepada kalian semua. Oke, kemudian Anda berdiskusi, diskusi kelompok. Oke, kemudian nanti tunjuk satu atau dua orang. Satu orang mempresentasikan, satu orang memegang tubuh atau balok. Kalau dipresentasikan, baru nanti kita tanya jawab. Kalau ada yang mau menyanggah, silakan. Kemudian kita ambil kesimpulan. Nah, nanti ada diskusi, saya akan berjalan melakukan penilaian. Ini masalah pertama. Oke, masalah pertama, silahkan dimati dulu. Masalah kedua, Anda menghitung jarak titik E ke bidang AHX. Nah, kedua masalah ini untuk mengantarkan Anda untuk memecahkan masalah kontekstual yang ada di masalah yang ketiga. Ini yang mau kita pecahkan. Yang pertama ini, jika gedung tersebut terdiri dari 30 lantai. Nah, pertanyaan yang kedua, di lantai 29, ini yang kedua ya, di lantai 29, lift yang ditempuh Rina mengalami kerusakan. Bisa paham ya? Lantai ini kan di ruangan ruangan ini. Dari tengah-tengah itu, lantai 29 ada tangga eskalator. Sampai ke ujung lantai 30. Akan bergabung dengan kelompoknya. Sebelum ditanya, apakah ini sudah kelompoknya semua? Sudah. Oke, sudah bergabung dengan kelompok masing-masing. Usulan dari tiap kelompok untuk maju ke depan untuk mengambil LKPD dan bahan ajarnya. Oke, ambil. Silakan eksplorasi, kumpulkan informasi apa yang kau dapat dari materi ajar itu. Silakan berselancar di internet, boleh tetap dengan koridor kesepakatan kita yang sudah kita bahas tadi. Kalau informasinya sudah dapat apa yang perlu digunakan untuk menghitung, silakan berdiskusi. Ya, saya beri kesempatan untuk mendiskusikan masalah 1, 2, dan 3 kurang lebih 10 sampai 15 menit. Tiga Pak. Mana? Segitiga. Ini berapa? Satu ini berapa? Pakai segitiga. Segitiga ini sebagai alas yang tinggi. Ini alas yang tinggi. Makan? Apa AF? Saya lihat. AF. Ya. Persiapkan siapa yang ditunjuk untuk mempresentasikannya di depan. Ya, ada sih kelompok pertama, ayo presentasi, ayo. Kelompok siapa? Silakan. Kelompok siapa itu? Baik, selamat siang teman-teman. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk ini dia garis tingginya secara langsung. Kita lanjut. Jarak titik A. Mereka ada yang bertanya? Oke, ada yang bertanya. Mereka dapat 5 atas 2. Oke. Siapa orang Mbak? Baiklah, sini saya akan bertanya, mengapa garis yang ditarik ke titik O? Mengapa tidak ke titik yang lain seperti titik B atau titik B? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Elvan. Kenapa ditarik dari titik A dari titik A ke O? Karena kalau ditarik ke titik E itu itu sebenarnya tidak lurus, cuma tidak di bidang yang kita cari. Jadi kan kita mau mencari jarak terpendek ke bidang BDHF. Kita beri aplaus ke kelompok. Ya, kelompok 2, siapa yang mau maju? Oke, silakan. Baik, terima kasih kepada
kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dan ini adalah garis yang kita tarik adalah dari titik E ke R. Jadi teman-teman dapat melihat segitiga yang terbentuk, yaitu segitiga A, E, dan S. Panjang AE telah diketahui tadi yaitu panjang rusuk, yang dimana panjang rusuknya yaitu 4 cm. Berarti panjang AE yaitu 4 cm. ES adalah setengah diagonal bidang dari EG. Jadi mana tadi panjang rusuknya yaitu 4, berarti panjang rusuknya yaitu 4 akar 2. 4 yaitu 4 akar 3/3. Jadi di sini kami menarik kesimpulan bahwa jarak titik ke bidang adalah panjang luas garis yang tegak lurus yang membentuk sudut siku-siku. Kami dari kelompok 6 yang berada di sudut sana akan memperlihatkan kegiatan 4 yang ada di LKPD kita. Dari 30 lantai, dan tiap lantai memiliki ukuran panjang 20 meter, lebar 20 meter, dan tinggi 4 meter. 4 meter. Nah ini, yaitu 30 dikalikan 4. Hasilnya itu 120 meter. Di soal kedua dikatakan di lantai 29 lift yang ditempuh Rina mengalami kerusakan sehingga Rina harus menggunakan tangga eskalator. Dan yang kita cari adalah garis miring 6,7. Ini adalah jarak tempuh. Karina, kalau ada yang mau tanya silakan. Saya kurang mengerti di mana tadi Mbak Rena menempatkan sisi eskalatornya pada pus. Monica kurang mengerti di mana peletakan sisi miringnya. Jadi umpamakan Eskalator posisi apa katanya? Eskalatornya itu. Jadi umpamakan ini adalah satu lantai itu. Tadi panjangnya adalah 20 meter, lebarnya 20 meter, dan tingginya 4 meter. Nah, dikatakan tadi titik dari tangga eskalator itu berada di tengah-tengah. Maka ini adalah titik yang dimaksud. Kami menamainya titik X. Nah, tangga eskalator itu kan berbentuk miring, tidak ada tangga eskalator yang lurus. Maka kami menarik garis miring ke sudut sini, di mana sini adalah sudut O, dan kami ciptakan. Kita beri aplaus untuk apa kesimpulan dari ketiga tadi? Ayo, siapa kira-kira yang bisa ambil kesimpulan? Oke, ya, silakan. Gunakan. Baiklah, menurut saya kesimpulan yang dapat diambil pada hari ini adalah terus garis menghubungkan titik ke suatu bidang dan berbentuk lurus. Oke, untuk bidang itu adalah jarak yang ditarik dari suatu titik ke bidang yang berbentuk garis tegak lurus. Oke, ada kuis di sini. Saya bagikan dulu kuisnya. Kerja siswanya. Oke, langkah-langkahnya dibuat, ilustrasinya kau buat. Gambaran apa yang kau dapat menghitung diisikan ke dalam. Oke, waktunya hanya 10 menit, hanya 2 soal. Ya, silakan, bawa kemari, bawa kumpul ya. Ayo. Ya. Oke, kayaknya begini. Coba kau buat satu masalah, ya, dalam kehidupan sehari-hari, masalah kontekstual, ya. Kalian tangkap apa gedung bisa gitu. Kau buat soal, kau jawab, kau bikin langkah-langkah penyelesaian. Kita refleksikan pelajaran kita hari ini. Oke, saya tanya, siapa dulu mau ngasih pendapat kira-kira bagaimana kesan pendapat yang bisa diberikan tentang pelajaran hari ini untuk perbaikan? Baik, terima kasih. Menurut saya pelajaran kita hari ini cukup baik. Apalagi tadi ada teman-teman seperti Angel, Cynthia, Barena menjelaskan di depan dengan menggunakan, menurut saya menggunakan bahasa yang kami gunakan sehari-hari, tidak terlalu formal atau banyak istilah-istilahnya. Hal itu membuat saya lebih paham akan materi. Kalau begitu, karena lebih paham katanya dia kalau diajarkan temannya, kalau gitu kita beri aplaus lah untuk teman-teman yang sudah belajar. Kegiatan kita, mari kita tutup kegiatan kita ini dengan doa. Saya minta satu orang untuk membawa kita dalam doa. Ayo Prima ke depan dulu. Dua yang kita masing-masing. Coba dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada anak kami Prima Rocky. Saya harap pelajaran hari ini bermanfaat.
Nah, untuk kedepannya, pertemuan berikutnya masih ini lanjutannya. Oke, jadi saya harap kita berjumpa lagi di pertemuan kita hari Rabu. Jangan ada yang sakit ya. Jangan ada yang sakit. Hadir semua ya. Ya. Kita kelas